Media Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas fiqih Al-Asmaul Husna. Selasa yang lalu kita sudah membahas Al-Khaliq, artinya pencipta. Dan kita sudah terangkan makna Khaliq ada dua, pencipta atau yang menetapkan. Kita lanjut dengan Al-Bari dengan Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir, tiga nama ini berbarengan disebut oleh Allah dalam satu ayat. Surah Al-Hasyr 24, Allah berfirman, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Allah itu Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Dan baginya Al-Asma'ul Husna. Secara bahasa, Al-Khaliq artinya yang menciptakan, Al-Bari artinya yang mengadakan, Al-Musawwir artinya yang membentuk. Makna tiga nama ini, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru, artinya huwal munfaridu bi khalqi jami'il makhluqat. Artinya dialah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk dengan tiga proses. Proses pertama Al-Khalaq, menciptakan. Proses kedua Al-Bara, mengadakan. Proses ketiga adalah Sawwara. Sawwara itu membentuk. Dia pertama khalaqa, sudah kita terangkan salah satu makna dari khalaqa adalah qaddara, menetapkan, merencanakan. Nah, dia pertama dia merencanakan atau menetapkan untuk menciptakan. Lalu dia mengadakan ciptaan itu dengan sifat hikmah dan ilmunya. Lalu dia membentuk dengan sebaik-baik bentuk seluruh makhluk yang ada. Jadi dia menetapkan, mengadakan, membentuk di waktu yang tepat. Dia menetapkan dengan sesempurna-sempurna ketetapan, mengadakan dari yang tadinya tidak ada dengan sebaik-baik cara mengadakan, lalu membentuk dengan sebaik-baik bentuk. Lalu Allah menunjuki makhluknya itu kepada seluruh yang bisa memberi maslahat dan memberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya. Lalu seluruhnya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sang makhluk. Itulah tiga proses penciptaan. Jadi makna Al-Khaliq adalah Al-Muqaddir lil asya ala muqtada hikmatihi,
Mana khaliq adalah yang menetapkan segala sesuatu berdasarkan sifat hikmahnya. Ini tahap pertama. Tahap kedua, al-bari, yaitu al-mujidu laha ba'dal adam. Al-bari itu yang mengadakan hal tersebut atau ciptaan tadi padahal sebelumnya tidak ada. Terus al-musawwir ay al-makhluqat wal kainat kaifa syaa, membentuk seluruh makhluk ciptaan alam ini sekehendak Allah. Jadi al-bari dengan al-musawwir adalah rincian dari al-khaliq. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau dalam Syifa'ul Alil, nama kitab karangan beliau, "Fallahu azza wa jalla idza arada khalqa syai'in qaddarahu bi ilmihi wa hikmatihi thumma bara'ahu ay aujadahu wufqa ma quddira fis surah allati sya'aha wa aradaha subhanah." Allah subhanahu wa ta'ala apabila ingin menciptakan sesuatu, tahap pertama Allah menetapkan atau merencanakan dengan ilmu dan hikmahnya. Lalu apa yang direncanakannya itu dia adakan sesuai dengan apa yang ditetapkan atau apa yang direncanakan, baik bentuknya ataupun karakternya, bentuk fisik atau karakternya. Lalu mulailah proses pembentukan dengan sebaik-baik bentuk sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Berkata murid Imam Ibnu Qayyim, ahli tafsir, namanya siapa? Imam Ibnu Katsir. Dua-duanya baik Ibnu Katsir ataupun Ibnu Qayyim murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu ta'ala jami'an. Guru dengan murid, guru dengan murid. Imam Ibnu Katsir berguru ke Imam Ibnu Qayyim sekaligus berguru ke Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim berguru juga ke Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khalqu at-taqdir wal bar'u wal faryu wa huwa at-tanfidh wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ilal wujud. Wa laysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yaqdiru ala tanfidhihi wa ijadihi siwallah. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khalqu alias menciptakan adalah at-taqdir wal bar'u wal faryu. Menciptakan itu adalah 3 proses. Pertama menetapkan, kedua mengadakan, ketiga membentuk. Dan menampakkan atau mewujudkan apa yang ditetapkan itu menjadi ada. Tidak setiap orang yang menetapkan sesuatu mampu mengadakan sesuatu yang ditetapkan tersebut. Tidak setiap orang yang merencanakan sesuatu mampu mewujudkan apa yang direncanakannya. Umpamanya arsitek, dia merancang bangunan. Apakah dia bisa melaksanakan membuat bangunan itu? Tidak. Itu keahlian para tukang, ya enggak? Si arsitek sendiri tarang ngaduk eta teh. Belum tentu dia bisa
ngangkat cangkul gimana. Ya, belum tentu dia bisa naplok terus meratakan tembokan. Arsiteknya apakah ada praktek nembok? Saya nggak tahu, tapi kayaknya enggaknya. Gambar unggul, ngerancang, merencanakan. Para tukang yang melaksanakannya. Oleh karena itulah maka tak ada orang yang merencanakan sesuatu lalu dia mampu melaksanakannya persis sesuai dengan rencana. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya tiga-tiganya disebut Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Maknanya adalah alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifati allati yuridu wa surati allati yakhtar. Maksudnya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia cukup berkata jadi, maka jadilah dia dalam bentuk yang dia inginkan, dalam rupa yang dia pilih. Seperti firman Allah dalam Al-Infitar ayat yang ke-8, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Allah menciptakan dalam bentuk yang dia kehendaki, lalu dia menyusun tubuh kamu. Oleh karena itu dikatakan al-musawwir adalah alladzi yunafidhu ma yuridu ijadahu ala sifati allati yuriduha. Makna al-musawwir atau yang membentuk adalah yang melaksanakan apa yang ingin dia adakan dalam bentuk yang dia kehendaki. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-khalqu, al-bari dan al-musawwir. Tiga-tiganya ini berbarengan. Tiga-tiganya ini menjelaskan urutan sesuai dengan yang dijelaskan oleh ayat. Pertama al-khalqu yaitu menetapkan atau merencanakan. Kedua al-bari yaitu mengadakan apa yang direncanakan tadi padahal tadinya tidak ada. Terus al-musawwiru membentuk sampai menjadi ada dalam bentuk yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Dalam Al-A'raf ayat 11. Kami telah menciptakan kalian kemudian membentuk kalian. Menciptakan artinya menetapkan dan mengadakan ciptaan yang ditetapkan tersebut. Tsumma sawwarnakum, lalu kami membentuk tubuh kalian. Pertama menciptakan, yang kedua membentuk. Ya. Dalam Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada kejadian musibah yang terjadi di muka bumi ataupun yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah terdapat dalam sebuah kitab. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami nabra'aha, mengadakan alam jagat raya. Alam jagat rayanya belum ada, catatan apa yang terjadi di alam jagat raya itu sudah ditetapkan. Ditetapkan dulu al-khalqu, lalu baru nanti setelah alam jagat rayanya ada, makhluk yang hidup di alamnya itu juga ada, barulah ketetapannya itu terwujud dalam peristiwa. Jadi al-bariyah itu ciptaan, seperti al-khaliqah dan al-bariyah artinya
ciptaan yang diadakan. Khaliq, pencipta, yang diciptakannya khaliqah. Al-Bari, yang mengadakan, yang diadakannya Al-Bariyah. Al-Bariyah adalah Al-Khaliqah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Allah lah yang telah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir dan juga ada yang mukmin. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai ayat 8. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Bariyah maknanya khaliqah, artinya yang diciptakan, yang diadakan. Yang menciptakannya al-khaliqah, yang mengadakannya al-bari. Ya. Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa perbuatan syirik orang-orang musyrik dengan cara menjadikan tandingan dan serikat bagi Allah dalam hal ibadah. Jadi kepada Allah ibadah. Orang musyrik itu kepada Allah ibadah, menyembah. Kenapa disebut musyrik? Dia juga beribadah kepada selain Allah. Allahnya disekutukan, diduakan atau diadakan tandingan, saingan, sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Padahal yang mengadakan mereka Allah, yang menciptakan mereka Allah, ya. Maka perbuatan syirik mereka merupakan sebodoh-bodoh kebodohan dan sesesat-sesat kesesatan, bahkan kezaliman yang terbesar dan kejahatan yang terdahsyat. Bagaimana tidak? Orang itu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi nikmat semuanya oleh Allah, nyembahnya kepada selain Allah. Kejahatan terbesar. Oleh karena itu, Bani Israel dahulu dicela karena mereka menyembah kepada patung sapi yang dianggap sekutu bagi Allah. Mereka tetap menyembah Allah. Bani Israel disebut musyrik dan dilaknat itu bukan karena tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah patung. Patungnya patung sapi. Mana yang lebih mulia, patung sapi atau sapinya? Sapinya lumayan. Menyembah sapinya saja sudah sebuah kehinaan. Hewan, apalagi patungnya yang tidak memiliki kemampuan memberi madarat atau manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itu, perbuatan menyembah patung sapi sebesar-besar kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumih, ya qaumi
innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri sendiri dengan cara kalian mengambil patung sapi sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum, pencipta kalian, yang mengadakan kalian. Siapa? Allah. Bertobat segera kepada Allah. Bunuh diri-diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian karena Allah itu Tawwab dan Rahim. Jadi dulu Bani Israel ketika mau taubat harus apa? Bunuh diri. Disuruh membunuh diri-diri kalian. Itu syariat di zaman itu. Tak berlaku di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang mau tobat bunuh diri, salah. Nambah dosanya. Dosa yang ditobatinya utuh, tambah dengan dosa bunuh dirinya. Nggak boleh begitu. Tobat mah tidak harus bunuh diri. Enak tobat di zaman kita mah. Tidak berat, kalau zaman dahulu berat. Gak semua orang berani membunuh dirinya. Zaman dulu berat. Sekarang untuk tobat enak. Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang. Sudah cukup. Ya. Jadi syirik menduakan Allah Azza wa Jalla adalah sezalim-zalim kezaliman, seburuk-buruk kezaliman, sehina-hina kezaliman. Makanya dalam Al-Baqarah 51 Allah berfirman, "Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kemudian kalian mengambil sapi, anak patung sapi sebagai sembahan setelah itu, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena mereka menyamakan makhluk yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak layak dilakukan, dimiliki, tapi mereka lakukan, mereka miliki. Banyak kelemahan makhluk itu. Ini yang hidup nih, makhluk hidup itu suka sakit, suka lelah, suka ngantuk, dan mati, ya. Kalau benda mati, lebih hina lagi daripada itu. Nggak bisa bergerak sedikit pun. Mengedipkan mata dia pun tidak bisa. Menggoyangkan jari dia juga kalau punya jari. Tidak bisa. Nah, makhluk yang hina, rendah seperti itu disembah, disamakan dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sezalim-zalim kezaliman. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, kata beliau, wa fi qawlihi ta'ala huna ila bari'ikum tanbihum ila admi jaramihim ay fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghairah. Dalam firman Allah, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada bari'ikum. Bari'ikum di sini Allah. Itu ada peringatan bahwa besar dosa menyekutukan Allah. Diingatkan yang menciptakan kamu itu Allah loh. Tidak hanya sekedar menciptakan, setelah diciptakan diberi kenikmatan, diberi segala potensi untuk bertahan hidup, untuk meraih kebahagiaan dalam hidup, diberi oleh Allah semuanya. Tapi kalian beribadah
kepada yang lain selain beribadah kepada Allah. Iya, kepada Allah beribadah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Ini yang disebut dengan musyrik. Jadi musyrik bukan orang yang tidak ibadah, bukan orang yang tidak sholat. Saya pernah baca di sebuah media sosial, masa orang yang suka sholat disebut musyrik? Katanya dia memahami yang musyrik itu yang tidak sholat. Salah, keliru. Yang sholat, yang saum, yang hajinya tiap tahun, tapi dia suka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menduakan Allah dalam hal ibadah dalam bentuk berdoa. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Bari satu-satunya merupakan penjelasan yang gamblang tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Demikian juga Allah sebagai Al-Musawwir satu-satunya menjadi penerangan yang jelas tentang wajibnya mengesahkan Allah dengan cara memurnikan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam surah Ghafir ayat 64 sampai 65. Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a was-sawwarakum fa ahsana suwarakum warazaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat menetap. Tapi menetap sementara, ya. Tidak terus, paling sementahun. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Dan dia pun membentuk kalian lalu membaguskan bentuk kalian dan memberikan rizki kalian dari hal yang baik-baik. Jadi sudah diciptakan, dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, diberi fasilitas tempat tinggal di bumi dan langit yang menaungi. Terus diberi rizki. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kamu. Allah Rabb kamu yang menciptakan kamu itu sudah berbuat sebaik-baik kebaikan. Allah itu baik bingit. Sudah diciptakan, diberi rizki, diberi semua fasilitas. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha barakah Allah Rabbul alamin. Dialah yang maha hidup. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Maka silakan kalian berseru beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk dia. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Itu Ghafir ayat 64 sampai 65. Dalam Ali Imran ayat yang ke-6 Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang gagah dan yang hakim. Itu semuanya menjelaskan Allah Maha Musawwir, dan musawwir salah satu kandungan makna dari Al-Khaliq.
Al-Khaliq itu dirinci menjadi Al-Bari Al-Musawwir. Al-Bari mengadakan, Al-Musawwir membentuk. Khaliqnya menetapkan, merencanakan, merancang. Dan semuanya itu berdasarkan ilmu, hikmah, dan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Allah mengharamkan hamba-hambanya membentuk, menggambar, memahat, mematung makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Karena di dalam hal itu terkandung penyerupaan dengan ciptaan Allah. Menandingi Allah dalam hal musawwir. Bahasa kita musawwir itu tukang gambar, tukang lukis. Karena di dalamnya membuka pintu syirik. Setidaknya menandingi Allah dalam hal taswir. Dalam Sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang lukis, tukang gambar. Tapi tukang gambarnya gambar makhluk hidup. Baik real nyata atau fiktif. Ada gitu makhluk hidup tapi fiktif? Ada banyak. Contohnya apa? Contohnya kuntilanak. Ada gambar kuntilanak? Ada. Ada kuntilanaknya? Tidak ada, fiktif. Tapi saya pernah lihat loh, sama jin lagi nyamar. Ya, di Bali ada gambar apa? Leak. Di perkampungan banyak pocong-pocong ada gambarnya. Kalau di Eropa bukan kuntilanak, nggak ada kuntilanak dalam benak mereka. Yang ada apa? Vampir, Dracula. Vampir Eropa dengan vampir Cina beda. Sama-sama vampirnya. Karena si jin akan menyamar, menyerupai sesuai dengan khayalan, bayangan manusia. Kalau di Indonesia karena mayit itu dibungkus, kemudian dikubur, kebayang kalau bangun itu pocong aclog-aclogannya. Kebayang kalau ada wanita hamil kemudian mati dikubur. Bayinya nanti keluar dari punggungnya. Dihayalkan kalau keluar punggungnya gimana? Bolong. Itu yang mereka hayalkan. Maka jin tampil menyamar dalam bentuk seperti itu. Kalau di Eropa orang mati apakah pakai kain kafan dibungkus? Tidak, tapi pakai jas, ya enggak? Pakai dasi, kadang dasi kupu-kupu. Jadi kebayang kalau bangkit kayak begitu, biar serem ada taringnya, ada kukunya panjang, bisa terbang, bisa menghilang, ngegigit ini orang, ya enggak? Ya pernah terdengar di Eropa ada kuntilanak. Ada pocong, sebab orang di sana nggak ngebayangin kayak gitu. Nggak pernah terdengar di sini ada Dracula, ada vampir, karena kalau orang mati di sini tidak kayak gitu, ya nggak. Nah jadi itu fiktif, tapi ada gambarnya, dan gambarnya itu terkesan hidup, memiliki roh. Maka tetap haram, tidak boleh. Dan azabnya sangat dahsyat.
Dalam hadis lain masih Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini dari Aisyah, penguat hadis tadi. Penguat dari sahabat yang berbeda. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Aisyah, disebut syahid. Kalau penguatnya dari sahabat yang sama, dari tadi Abdullah bin Mas'ud, sekarang ada hadis lagi masih dari Abdullah bin Mas'ud juga. Dengan lafaz yang berbeda, isinya sama, disebut tabi'. Jamaknya tawabi. Tapi sama-sama penguat. Ini hadis penguat dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat serupa dengan ciptaan Allah. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Oh, ini sahabat ketiga. Berbeda lagi tuh. Lafadznya yang beda. Maknanya sama. Haramnya menggambar. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqulu Rabbus subhanah. Allah berfirman. Ini ada hadis apa namanya? Hadis qudsi. Wa man adlamu mimman dhahaba bi yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, siapa yang lebih zalim, huruf man dalam konteks kalimat seperti ini ada man terus ada min. Wa man azlamu minna. Ada man, ada min. Man di sana maknanya nafi. Nafi itu tidak. Artinya enggak ada lagi yang lebih zalim daripada ini. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Yaitu menciptakan makhluk hidup, menggambar, memahat atau mematung makhluk yang bernyawa. Itu terzalim kata Allah di dalam hadis qudsi ini. Kalau mau falyakhluqu dzarrah, silakan kamu ciptakan biji-bijian. Silakan kamu ciptakan benih-benihan. Silakan kamu ciptakan gandum. Makna hadis ini dulu pernah kita bahas dalam membahas kitab Tauhid. Ada dua. Mananya yang pertama adalah, sok kalau kamu mampu jangan membikin yang gede-gede dulu. Coba bikin benih, bikin umpamanya biji, mampu nggak akan bisa dalam realita. Kedua, ini yang pertama namanya tahaddi. Tahaddi itu menantang. Kalau kamu mampu bikin, sok bikin aja benih satu butir gitu. Dalam realita nggak akan bisa. Yang kedua, mana kedua? Kebolehan. Boleh kamu gambar benih. Boleh kamu gambar biji-bijian. Boleh kamu gambar gandum-ganduman. Itu yang tidak memiliki ruh, tidak memiliki nyawa. Silakan gambar pohon-pohon kayak gitu, pemandangan kayak gitu. Boleh. Jangan menggambar atau melukis makhluk bernyawa. Itu yang ketiga. Keempat, ada hadis lain masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyawma khalaqatum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membuat lukisan ini nih, saat itu ada lukisan makhluk hidup. Mereka akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang sudah kamu ciptakan ini. Mereka terus dipaksa menghidupkan tapi tidak mampu.
Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Hadis lain yang semakna dengan itu. Hadis terakhir bahwa orang itu akan dipaksa menghidupkan, bayanun li sifati ta'dzibil musawwir yaumal qiyamah. Bi annahu yukallafu nafkhur ruh fi suratil lati sawwaraha wa huwa la yaqdiru ala dzalik fayastamiru ta'dzibah. Di hadis yang terakhir terkandung penjelasan tentang bentuk azab bagi orang yang melukis pada hari kiamat. Dia dipaksa meniupkan ruh ke dalam lukisan yang dia buat, tapi dia tidak mampu melakukannya karena tidak memiliki kemampuan. Terus diazab, ya. Berdasarkan hal itulah maka kenapa melukis makhluk hidup terlarang, diharamkan dan diazab dengan azab ya, diancam dengan azab yang dahsyat karena menyerupai salah satu perbuatan yang menjadi hak prerogatif Allah, yaitu menciptakan. Tadi disebutkan orang yang menggambar, melukis itu menciptakan yang serupa dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari al-khalq, al-khaliq, al-bari dan al-musawwir. 3 nama ini terbagi kepada 2 bagian. 3 nama al-khaliq, al-bari dan al-musawwir ada 2 bagian, 2 macam, 2 jenis. Jenis yang pertama, fal-bari ismun mukhtassun billahi azza wa jalla. Fala yajuzu ayutlaqu ala ghairihi bi ayyi halin li'anna al-barra wa huwa al-ijadu min al-adam amrun mukhtassun bihi subhanah. Fa huwa alladhi bara'a al-khaliqah wa awjadaha min al-adam. Jenis pertama, al-bari. Al-bari adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kalau antum punya anak, jangan dikasih nama al-bari. Kenapa? Karena al-bar'u adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Dan ini kekhususan bagi Allah. Allah lah yang mengadakan seluruh makhluk yang tadinya tidak ada, tanpa model, tanpa contoh, tanpa nyontek. Inilah jenis pertama. Yaitu kekhususan bagi Allah tidak boleh diberikan kepada makhluk, baik sebagai nama ataupun sebagai sifat. Al-Bari. Kecuali kalau dikasih embel-embel Abdul Bari boleh, Fathul Bari boleh. Yang tidak boleh al-bari. Kedua, wa ammal khaliqul musawwir. Fa in istu'mila mutallaqaini ghairal muqayyadain lam yutlaqu illa 'ala ar-rabb. Ka qawlihi ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir. Wa in istu'mila muqayyadaini utliqa 'ala al-'abdi kama yuqalu liman qaddara syai'an innahu khalaqahu. Adapun al-khaliq dan al-musawwir. Mana al-khaliq salah satunya tadi yang menetapkan. Al-musawwir yang membentuk. Kalau kedua nama ini dipergunakan secara mutlak, tidak muqayyad. Mutlak itu artinya tidak dibatasi, umum, bersifat umum, maka kedua nama ini Al-Khaliq dan Al-Musawwir tidak boleh ditujukan kecuali hanya khusus untuk Allah.
Seperti firman Allah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dia sang pencipta, dia sang Al-Bari yang mengadakan, sang pengada gitu ya. Dan sang Musawwir, sang pembentuk. Secara mutlak, membentuk apa? Mutlak, sang pembentuk, sang pencipta, sang pengada. Itu hanya untuk Allah. Kalau mutlak. Adapun kalau muqayyad, boleh ditujukan kepada makhluk. Khusus untuk Khaliq dan Al-Musawwir. Umpamanya ada lukisan, ada gambar. Kita tanya, man musawwiru hadhihi surah? Siapa musawwir bagi gambar ini? Itu muqayyad, musawwir untuk gambar ini. Al-musawwir huwa fulan, yang menggambarlah si fulan. Boleh kalau muqayyad seperti itu, ya. Atau umpamanya ada seseorang yang berkreasi, kita menyatakan siapa pencipta barang ini. Boleh ditujukan kepada orang. Pernah kita kutip seorang penyair, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Engkau mengadakan apa yang engkau ciptakan. Yang dimaksud engkau ciptakan itu engkau tetapkan atau engkau rencanakan. Apa yang engkau rencanakan pasti engkau adakan. Sedangkan orang-orang menciptakan tapi tidak dia adakan. Mana menciptakan di sini adalah menetapkan atau merencanakan. Makna dari syair ini, laka qudratun tamdi wa tunafidhu biha ma qaddartahu wa ghairuka yaqdiru asya'a wa huwa azizun an infadhiha wa imdha'iha. Maknanya engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua yang engkau tetapkan. Sedangkan selain dirimu banyak merencanakan ini dan itu, tapi lemah untuk melaksanakan dan mengadakannya. Oleh karena itu dibolehkan mengatakan khaliq kepada makhluk. Kalau ada umpama orang namanya Khaliq nggak masalah. Kalau ada orang namanya Musawwir nggak masalah. Manusia menciptakan, Allah menciptakan, tapi Allah lah sebaik-baik pencipta. Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha barakah Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Berarti kalau Allah pencipta terbaik, berarti ada selain Allah yang oleh Allah dikatakan yang menciptakan. Khaliq di sana, menciptakan di sana, maknanya menetapkan. Ya. Berdasarkan hal itu, maka tidak mengapa untuk mengatakan Khaliq kepada makhluk. Makna fatabarakallahu ahsanul khaliqin ay ahsanul musawwirin wal muqaddirin. Wa man lam yudrik hadha tafsil akhta fi hadha al-bab imma binafi itlaqi khaliq wa musawwir bihadha al-i'tibar al-makhluq aw ayathbuta al-makhluq ma yakhtassu billahi min dhalik. Jadi maknanya adalah Allah sebaik-baik penggambar dan sebaik-baik yang menetapkan. Khaliqin sudah disebutkan, maknanya adalah yang menetapkan dan juga yang membentuk. Dan manusia bisa melakukan, menetapkan, merencanakan dan membentuk bisa. Tapi Allah lah sebaik-baik yang menciptakan. Adapun Al-Bari dalam arti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, maka makhluk nggak ada yang bisa.
Tapi tuh mobil tadinya tidak ada jadi ada. Itu bukan mengadakan yang tidak ada, tapi merubah yang ada dirubah kepada bentuk lain. Kan gitu ya? Siapa? Dari mana bahan pembuat mobil? Dari benda lain. Ada besinya, ada karetnya, ada kulitnya, ada macam-macamnya, kan gitu. Hanya merubah saja bentuk dan fungsi. Adapun mengadakan kulit yang tadinya tidak ada jelek jadi ada, manusia nggak bisa. Yang bisa seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka mau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun? Mereka bahkan diciptakan. Nah, menciptakan di sini maknanya mengadakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka itu tidak bisa menolong orang lain atau bahkan menolong diri sendiri. Yang disembah oleh mereka itu nggak bisa apa-apa. Jadi sudah kita terangkan makna pencipta. Ada dua, pencipta itu dengan makna mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, jelek jadi ada. Itu khusus untuk Allah. Itu yang disebut Al-Bari. Kedua, menetapkan atau merencanakan. Nah, ini mah manusia bisa. Walaupun tidak mampu mewujudkannya, ya. Inilah 3 nama, yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, ya. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Insyaallah untuk Selasa depan kita akan membahas tentang Al-Malik, ya. Ya, mangga Pak Mulyono. Karikatur atau kartun. Iya. Barakallahu fiik. Pak Mulyono bertanya, boleh nggak bikin kartun atau karikatur? Ya itu yang tidak boleh. Karikatur itu lukisan apa bukan? Lukisan. Baik, hanya 2 dimensi apalagi 3 dimensi. Lebih terlarang lagi. Ya. Bagaimana kalau gambar komik seperti itu dipakai alat kebaikan? Seperti alat dakwah, ya. Iya. Kalau sesuatu hukum asalnya haram, tidak boleh. Maka terlarang dia digunakan sebagai alat untuk kebaikan sekalipun. Karena masih banyak hal-hal atau cara lain yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tanpa melalui sesuatu yang haram. Ya, masih banyak cara lain. Jangan, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan fatwa bolehnya menggambar 1 makhluk bernyawa tapi tidak detil, 2 makhluk bernyawa tapi tidak utuh, tanpa wajah, tanpa mata, 3 makhluk bernyawa utuh pada benda yang dihinakan. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tentang gambar yang tanpa wajah, tanpa mata. Tapi ada kepalanya? Ada. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena tanpa mata, tanpa telinga, tanpa wajah, orang masih bisa hidup? Masih bisa. Suatu saat dulu ada buku berisi pelajaran sholat, pelajaran
Wudu ada gambarnya, tapi wajahnya tidak ada. Ada kan yang begitu ya? Matanya dihapus. Putih aja, tengah-tengahnya itu polos. Suatu saat ada masyayikh dari Yordania ke sini ke Indonesia. Daurah para asatid. Tempatnya saat itu di Surabaya. Ada seorang, dia ini penerbit buku itu. Ustaz tolong tanyakan ke Syekh Ali, gambar kayak gini boleh apa tidak? Saya tanya, saya gambar kayak gini boleh apa tidak? Tanpa wajah. Dia bilang enggak boleh. Kenapa? Apakah kalau orang tanpa mata, tanpa hidung, tanpa bibir dalam realita masih bisa hidup apa tidak? Masih. Enggak boleh. Berarti makhluk hidup. Kecuali kalau penggal lehernya. Tanpa leher, tanpa kepala. Masih bisa hidup? Enggak. Baik kepalanya aja atau tubuhnya aja enggak akan bisa hidup. Maka itu barulah boleh. Ya. Adapun kalau dengan kepala, dengan mata, dengan kepala tanpa wajah masih bisa hidup, maka itu tidak boleh. Itu pertama. Kedua, kalau sudah kadung ada gambar umpama dalam kain, dibuang sayang. Apa yang harus dilakukan? Boleh dipakai lap atau keset atau sesuatu yang sifatnya dihinakan. Boleh seperti itu. Kalau sudah kadung, tapi menyengaja membuat gambar ini untuk keset, maka jangan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bila diminta secara syariat, haruskah saya sebagai anak ikut membantu membayar cicilan hutang riba orang tua saya dengan harta yang Allah berikan melalui pekerjaan saya? Sekarang setelah tidak bekerja, ayah pensiun, ibu sudah tidak mampu. Mereka agak kesulitan untuk mencicil tiap bulan. Sebelum berhutang ke bank, sudah saya nasihati juga. Kondisi kedua orang tua masih memiliki aset yang saya kira bisa dijual untuk melunasi hutang ribanya. Sedangkan saya baru merintis karir dan menabung untuk nikah. Selama ini saya hanya membantu dengan beri uang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga mereka saja. Iya, barakallahu fiik. Pertama, terus nasihati orang tua supaya tobat. Tobat itu ada penyesalan. Selain berhenti, ada penyesalan dan bertekad tidak mengulang. Kalau hanya berhenti, belum tobat. Kalau nggak ada penyesalan, nggak tobat. Mungkin berhentinya karena nggak mampu. Saya nggak akan mau pinjam lagi ke bank. Kenapa? Nggak punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Nah itu mah bukan tobat, tapi tidak mampu ya. Saya mah tidak akan mabuk-mabuk lagi. Kenapa? Nggak punya duit. Itu mah bukan tobat. Saya berhenti dari mabuk. Oh bagus, kenapa tuh? Gak punya duit. Itu bukan tobat walaupun berhenti. Ya harus ada penyesalan. Loh nanti kalau ada yang ngasih uang, ya beli lagi. Berarti ada rencana. Kalau mampu ada rencana mengulang kembali, bukan tobat. Nah orang tua mungkin tidak akan pinjam lagi ke bank. Karena apa? Karena sudah gak mampu nyicil. Kalau mampunya akan pinjam lagi. Maka itu tidak tobat. Maka nasihati terus, dakwahi terus supaya menyesal dan bertekad tidak mengulang lagi. Ya, kalau demikian bantu cicil, bantu membayarkan hutang yang mengandung riba dalam rangka agar segera bisa beres dari masalah yang sedang menjeratnya.
Kalau belum beres jadi pikiran nggak ke orang tua? Iya, jadi pikiran. Jadi beban secara psikis. Oleh karena itu, lepaskan mereka dari kesulitan dan beban mereka dengan cara membayarkannya. Iya, ya. Tapi yang terutama nasihati untuk berhenti, untuk tobat, ada penyesalan dan ada tekad untuk tidak mengulang. Ada pertanyaan Ustadz, pertanyaannya Ustadz, Ana pernah dibujuk seseorang atau seorang wanita di sebuah masjid sampai beberapa kali pertemuan selalu didekatin. Yang ujung-ujungnya Ana tanpa sadar diajak berikrar syahadat dan Ana melakukan. Tapi setelah itu Ana sadar itu aliran apa? Siapa itu, bagaimana dan bagaimana menurut Ustadz, dan apa yang saya harus lakukan sekarang? Dan nomor HP-nya sudah saya hapus karena setiap saat dia mengajak ketemuan dan telepon-teleponan. Ana jadi takut. Mohon penjelasannya Ustadz dan nasihatnya. Syukran. Itu ikhwan akhwat yang bertanya. Akhwat Ustadz. Oh, akhwat didatangi oleh sama akhwat di masjid diajak syahadat. Itu yang dulu ya, wallahu alam. Sekarang disebut dengan sebutan kelompok syahadatain. Orang-orang yang mewajibkan bersyahadat. Termasuk kepada sesama muslim. Karena apa? Karena mereka pakai logika. Ada ayat, ada hadis, lalu dipakai, diterapkan berdasarkan logika mereka. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Itu wajib. Kalau orang kafir masuk Islam, langsung sholat, langsung saum, diterima enggak? Tidak diterima sebelum melakukan 2 kalimat syahadat. Nah, lalu mereka nanya, kamu kapan syahadat? Pernah enggak kita berikrar syahadat untuk masuk Islam? Tidak pernah. Loh, kalau begitu kamu bukan Islam. Kita jawab, kita mah syahadat dalam sholat juga. Itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat masuk Islam. Nah, mereka terus menyusul begitu. Kita mikir, iya, kalau gitu kamu belum Islam. Semua sholatmu, ibadahmu belum sah. Ayo syahadat di hadapan saya. Itu pertama. Logis enggak? Siga logis. Kaya logis. Kalau kaya berarti tidak. Kedua kata mereka, syahadat itu harus di hadapan 2 saksi yang muslim yang sudah bersyahadat. Nah, kamu kalau syahadat siapa saksinya? Nggak ada kan? Sekarang saya saksi, ini saya bawa teman saya 1 lagi. 2. Ya. Kalau kita bilang nantilah kita mikir-mikir atau saya nanya dulu ke Ustadz, disusul. Kalau sekarang kamu pulang mati di jalannya dalam keadaan belum syahadat, neraka loh. Apa susahnya, apa ruginya syahadat sekarang kan gitu ya? Bayar enggak, pakai kuota enggak, pakai pulsa enggak, pakai sinyal enggak, gitu ya, gratis. Ayo, apa ruginya? Gitu kan? Akhirnya orang itu bersyahadat. Setelah bersyahadat merasa diri muslim, pulang ke rumah bapaknya kafir, ibunya kafir, nggak mau berjamaah di masjid karena imamnya kafir. Bahaya nggak? Bingit. Kalau kafir halal darahnya, hartanya. Ya, lagi sujud orang dompetnya nongol, cabut. Halal. Jadi takfiri. Menghalalkan harta dan darah orang lain. Keliru enggak? Benar keliru. Nah, bagaimana membantahnya? Pertama, ya, setiap orang lahir dalam keadaan sudah Islam. Ayatnya ada, hadisnya banyak. Ayatnya nih Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah ini, di atas agama ini. Semua manusia lahir dalam keadaan di atas fitrah. Terus
Diperkuat dengan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah di sini Islam. Kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Ketika menyampaikan lagi kepada muridnya menyatakan, "Atadruna mal fitrah?" Tahu enggak kalian apakah fitrah dalam hadis ini? Fitrah dalam hadis ini adalah agama Islam yang Allah jelaskan dalam Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Itulah fitrah Allah yang semua manusia diciptakan di atas fitrah. Termasuk orang tuanya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, atau kafir, atau ateis, anaknya Islam. Lalu Nabi melanjutkan fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian meyahudikan anaknya, menasranikan atau memajusikan. Kalau orang tuanya Yahudi, anak ini nanti akan diyahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani akan dibaptis. Kalau orang tuanya Majusi nanti akan dimajusikan. Oleh karena itu kalau ada orang kafir punya anak, anaknya langsung diserahkan ke keluarga muslim. Dia umpamanya melakukan hubungan gelap, ya, lampunya dimatikan, kemudian hamil, malu, kemudian pas melahirkan, bayinya disimpan di depan rumah keluarga muslim. Pelakunya ini kafir umpamanya. Keluarga muslim ada anak menangis di luar, kemudian diambil dirawat. Perlu nggak anak ini disyahadatkan? Tidak, karena sudah Islam. Karena belum dinasranikan oleh orang tuanya. Belum dimurtadkan. Langsung ajari ngaji, ajari sholat dan seterusnya. Itu kalau keluarganya kafir. Apalagi orang tuanya muslim. Langsung didik sholat. Makanya tak pernah Nabi mensyahadatkan Hasan dan Husain, cucunya. Tak pernah ada riwayat para sahabat mensyahadatkan siapa? Anak-anak mereka. Mana? Nggak ada. Ya. Oleh karena itu mensyahadatkan, mengajak sesama muslim untuk bersyahadat kembali dengan niat masuk Islam. Pertama, ini kebidahan yang luar biasa karena melakukan amalan agama. Ini amalan agama atau dunia? Agama. Mengamalkan amalan agama tanpa contoh dari Nabi dan para sahabat. Kebidahan. Kedua, akan menganggap orang yang tidak bersyahadat masih kafir. Bahaya. Ini lahirnya aksi pemboman terorisme itu dari sini, dari kebodohan. Kebodohan dalam memahami nas ayat dan hadis. Ya, berakibat lahirnya sikap takfiri. Mengkafirkan orang lain. Oleh karena itu tidak boleh. Orang yang bersyahadat dengan niat hanya zikir bagus, tapi syahadat dengan niat masuk Islam, merasa dirinya selama ini masih kafir, lalu bersyahadat masuk Islam, ini kebidahan dan mengakibatkan orang lain yang tidak bersyahadat dianggap masih kafir. Maka nggak boleh berjamaah dengan mereka. Tuh gitu tuh, nggak mau ke masjid. Nggak mau Jumatan imamnya belum syahadat tuh. Ya, bahaya ini. Takfiri. Ini yang harus diluruskan. Memberantas terorisme yang berakar dari takfiri bukan menahan orang-orangnya. Nggak akan musnah, akan menyebar. Tapi gimana? Luruskan tuh pemahamannya. Patahkan argumentasinya. Kalau sudah terpatahkan argumentasinya, pemahamannya lurus, dia sadar, dia berubah, otomatis aksi terorisme sudah berhenti. Ini mah orangnya dor tuh. Yang lain
Murid-muridnya semakin berkembang, semakin giat, ada dendam dan seterusnya. Nggak akan habis. Akan tambah subur, akan tambah berkembang. Keliru. Adapun perbuatan mereka yang sudah melakukan tindak pidana, oke, diproses. Masuk penjara. Kirim dai ke sana. Itu yang dilakukan di Saudi Arabia. Orang-orang yang berfaham takfiri melakukan kejahatan, ya ditangkap atas kejahatan, di penjara. Ke penjara dikirim ulama. Yuk kita duduk diskusi. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, karena ayat ini. Oke, ayatnya diluruskan. Setelah diluruskan, dia tobat, dia menangis. Dia melakukan kejahatan besar tapi meyakini itu sebuah ibadah. Keliru besar. Setelah menangis, bertaubat, hilanglah konsep takfiri di dalam dirinya. Dia akan ngontek murid-muridnya. Saya dulu mengajar ini kepada kalian, ini salah, keliru, yang benar gini, cepat taubat, sudah. Melalui dia nanti anak buahnya bisa terluruskan dengan sendirinya, ya. Nah, jadi yang tadi akhwat, cepatlah bertaubat dari apa yang sudah dilakukan, melakukan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Adapun kita bersyahadat dengan niat zikir, ya bagus. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaiki iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Boleh. Kalau berzikir, niatnya berzikir. Yang jadi masalah yang tadi mah niatnya apa? Masuk Islam. Berarti menganggap sebelumnya belum Islam. Orang yang belum syahadat jadi dianggap kafir. Ya, seperti itu. Rata-rata nggak berilmu. Kenapa saya tahu? Dulu saya begitu. Sudah banyak mensyahadatkan orang. Setelah belajar, aduh keliru, salah. Ternyata harus diralat, ya. Harus diralat. Bila wudhu di WC, doa mana yang terlebih dahulu dibaca setelah keluar dari WC? Doa selesai wudhu atau keluar WC? Atau bersamaan? Gak bisa bersamaan. Keluar WC dulu, gufronaka, baru berdoa setelah wudhu, ya. Ustadz, ya. Ada pertanyaan. Dan pertanyaannya, Ustadz, bolehkah memberi nama anak Akmal, Ustadz? Iya, Akmal atau Dzul Akmal. Akmal itu yang paling sempurna. Jangan. Apalagi pakai Dzu, ya. Jangan. Ustadz, punten, moga ini bisa jadi nasihat buat panitia kajian akbar di hari Ahad depan. Nah, ini lihat, dengar panitia nih. Kalau di lantai 2 untuk akhwat, kami tidak bisa menyimak kata-kata Ustadz dengan jelas. Suara Ustadz ngegaung. Suara terdengar, tapi kata-kata yang Ustadz bicarakan tidak bisa terdengar dengan jelas. Bergema, ya, mungkin. Begitu pengalaman kajian akbar Ustadz berapa bulan yang lalu Masjid Ukhuwah. Mohon untuk perbaikan di kajian akbar Ustadz hari ini. Iya, kita capek-capek ngomong 2 jam, ya. Mubazir. Jadi akhwat karena nggak jelas akhirnya ngobrol, ya. Coba diantisipasi. Saya lebih suka dapat yang kayak gini daripada pertanyaan. Nggak ada beban kalau ini. Paling bebannya itu ke panitia, menyudutkan panitia. Panitia gimana tuh ini? Saya mau bertanya tentang kaidah
dari asma wa sifat berikut. Al-ikhbari anillahi ta'ala awsa' minal af'al. Wal af'al awsa' minas sifat. Was sifat awsa' minal asma'. Boleh tolong dijelaskan? Kaidah ini saya dapat dari kitab Qawaid Ahli Sunnati wal Jamaah fi babil asma' was sifat. Iya, al-ikhbaru anillah awsa' minal af'al. Artinya informasi dari Allah Ta'ala. Keterangan-keterangan dari Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan Allah. Iya. Informasi dari Allah selain perbuatan Allah juga banyak disampaikan perkara-perkara seperti hukum-hukum sholat, hukum ibadah, kewajiban, perintah, larangan. Itu kan bukan perbuatan Allah, ya enggak? Kalau perbuatan Allah seperti menciptakan, memberi manfaat, memberi rizki, memberi madarat, menghidupkan, mematikan, itu perbuatan Allah. Jadi informasi di luar perbuatan Allah jauh lebih banyak. Makanya al-ikhbaru anillah awsa minal af'al. Jadi informasi, berita, keterangan dari Allah itu lebih luas daripada perbuatan Allah. Nah sekarang wal af'al aula minas sifat. Perbuatan Allah lebih luas daripada sifat. Karena tidak semua sifat, tidak semua perbuatan Allah menjadi sifat bagi Allah. Contohnya apa? Banyak contoh. Umpamanya kalau Allah memberi rizki ada sifat Ar-Razzaq, ya. Allah umpamanya memberi manfaat ada sifat bagi Allah An-Nafi dan seterusnya, ya. Nah sekarang ada perbuatan Allah yang tidak menjadi sifat bagi Allah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya Allah itu memberi ganjaran. Allah itu memberi azab. Itu tidak menjadi sifat Allah, pengazab tidak. Ya, seperti itu. Jadi perbuatan Allah lebih luas daripada sifat. Nah sekarang sifat lebih luas daripada nama. Setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh umpamanya Allah itu suka tertawa. Salah satu di antara sifat Allah, Allah tertawa. Ada ayatnya? Tidak ada. Tapi ada hadisnya. Pernah nggak dengar Allah tertawa terhadap dua orang? Dua-duanya saling bunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Loh gimana bisa satu kafir satu muslim perang di jalan Allah, yang muslim terbunuh oleh si kafir, dia masuk surga. Terus si kafir setelah itu masuk Islam dan bertobat dan berperang lagi, terbunuh lagi, dia juga masuk surga. Allah tertawa terhadap dua orang ini. Jadi salah satu sifat Allah tertawa, ya. Tapi dari sifat tertawa ini tidak bisa jadi nama Allah Ad-Dhahik. Tidak. Allah, salah satu sifat Allah adalah membuat makar kepada hamba yang layak diberi makar. Ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wayamkuruna, mereka bikin makar. Wayamkuru, Allah juga bikin makar. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Salah satu di antara sifat Allah adalah membuat makar hanya kepada hamba yang layak. Allah menipu, ya, tapi kepada
yang layak ditipu. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, Allah akan balas menipu mereka. Tapi bagi yang layak, tidak kepada semua hamba. Tapi tidak boleh dari sifat ini kita ambil menjadi nama Allah makir, Allah khadi, enggak. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah boleh menjadi nama. Ya, itu maknanya. Sebenarnya di dalam kitab ini dijelaskan rincian dan contoh-contohnya di bawahnya. Terakhir yang pendek, nah ini. Sudah itu. Apabila kondisi kepepet butuh uang, lalu kita pinjam ke bank konvensional, tapi ada niat akan segera ditutup dengan menjual aset, boleh enggak? Jual dulu aset. Bayar dengan itu atau penuhi kebutuhannya dengan itu ya. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara ya. Jadi lebih baik menjual aset baru pakai hasil penjualan itu untuk memenuhi kebutuhan tadi. Cukup ya sampai di sini, insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.